Wa idzan nujumun kadarat. Tahu nujum tuh bintang berjatuhan. Saya ingin tanya nih ya. Ini kan bumi, matahari nih. Ya. Ini kalau misalnya botol ini jatuhnya kemana? Ke bawah. Ada lantainya nggak? Ada kan lantainya? Nih sekarang. Nah, gini deh. Ya. Sekarang saya tanya, kalau bintang jatuh, berarti alam semesta ini jatuh. Pertanyaan, jatuhnya kemana ya? Pernah ngebayangin jatuhnya kemana? Allahu Akbar, serem loh peristiwanya. Dan bentar, ciri-cirinya udah banyak nih. Kiamat udah deket banget. Ya kan? Apalagi? Wa idza biharu fujirat, apa kata Allah? Dan jika lautan itu kami didihkan, antum mau lari kemana, Mas? Mau lari ke gunung. Gunung apa kata Allah? Wa iza jibalu suyirat. Gunung terbang. Kita ngelihat Gunung Agung meledak aja udah Bali rontok triliunan. Baru meletup. Gunung terbang. Mas Baim mau lari ke gunung. Kenapa? Iya Ustadz, laut soalnya tsunami. Bukan laut tsunami, laut mendidih. Laut mendidih. Mau lari ke gunung, laut mendidih. Mau lari ke laut, gunung terbang, laut mendidih. Mau lari kemana? Apa kata Allah? Fa'aina tazhabun. Mau lari kemana kalian? Dan masa itu akan datang. Ya, nih lihat tanda-tandanya banyak banget nih udah. Ntar lagi nih datang. Nah ini ayat Quran surat Al-Qiyamah. Ngeri, artinya apa? Quran itu bicara tentang belum kehidupan dunia, ke dunia hari ini dan dunia nanti. Ya gimana gak terpesona? Jangankan seorang Ustadz Felix, Umar bin Khattab, kurang keras apa? Ya, kurang barbar apa itu? Ya, jatuh hati begitu baca Quran surat Toha, baru Toha. Tek langsung. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum, karena waktunya singkat, saya tutup sedikit saja dengan curhat Nabi. Mas, siapa di sini teman-teman yang belum pernah curhat? Cung. Pernah curhat? Sering. Curhat gara-gara apa? Semua nih curhatin. Curhat dong mama gitu ya. Ya, handphone saya sampai penuh tuh curhat jemaah semua curhat. Akhirnya saya pusing gitu kan. Nah, Nabi itu dilempari batu, jeder, kakinya berdarah. Curhat. Enggak. Malah tadi apa kata Ustadz Felix, beliau minta malah apa? Mudah-mudahan dari rahimnya lahir orang-orang yang beriman. Enggak curhat. Dibilang orang gila, enggak curhat. Dibilang orang tukang sihir, enggak curhat. Dibilang macam-macam, enggak curhat. Nabi cuma curhat sekali. Dan itu ada di dalam Quran, Quran surat Al-Furqan ayat 30. Teman-teman buka semuanya Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ya. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul utusan kami Muhammad, ya Rabb, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, tuh curhatnya Nabi, bukan karena Abu Jahal. Antum jangan bilang Abu Jahal kejam. Enggak. Yang kejam itu kita. Kenapa? Mahjuro, enggak mau baca Quran. Dan tahukah kita bahwa Indonesia ini 58% penduduknya nggak bisa baca Quran. Berarti apa? 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Bener Nabi. Nabi 14 abad lalu udah ngomong, umatku mahjuro. Umatku mahjuro. Apa itu mahjuro? Mahjuro itu hajaro, menjauhi, membelakangi, nggak peduli. Nikah pakai Quran. Habis nikah, dibaca. Mas, rumah tangga pakai Quran. Oh, sorry Ustadz, nggak perlu. Saya ada konsultan pernikahan. Mahjuro. Mas, anaknya dibacain Quran. Sorry ya, Ustadz maaf. Saya dengerin lagu-lagunya klasik, lebih pantas bagi dia. Mahjuro. Mbak, jual belinya nggak boleh gitu Mbak. Itu akadnya nggak sah. Nanti nggak berkah. Kalau nggak berkah, nanti hartanya berbahaya Mbak. Suami Mbak pasti punya macam-macam. Kenapa? Karena nggak berkah. Apa kata Mbak? Sorry Ustadz, jangan bawa agama ya. Nggak penting agama. Kenapa? Saya punya penasehat spiritual yang nggak bawa agama tapi bisa nentremin. Mahjuro. Nah ternyata Nabi itu curhat bukan karena Abu Jahal, bukan karena Abu Lahab, bukan karena Abu Sufyan masa itu. Tidak, karena umatnya. Kenapa? Ya Rob, terjemahannya, sesungguhnya umatku nanti mereka nggak peduli dengan Al-Quran. Nggak peduli. Coba, jujur deh, jujur. Ayo, tanya diri masing-masing. Jawab. Sehari antum baca Quran berapa kali? Kagak. Berapa kali hatam Quran seumur hidup? Antum nggak peduli. Padahal yang
jewer Ustadz Felix tadi itu yang kita abaikan tadi itu. Quran itu. Andai Quran bisa bicara, dia bilang apa? Enak ya, WA-nya dibuka terus, saya enggak. Enak ya, IG-nya dicek terus. Saya enggak pernah di love. Enak ya, yang lain pada dimension. Aku enggak pernah. Coba kalau Quran bicara. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, antum masih dikasih rezeki, masih diberi itu, ya Allah, itu yang masih dikasih. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini pembicaraan, aduh Masya Allah sangat bermanfaat. Ya, dan nggak usah deh curiga-curigaan, ini ada apa di balik, jangan-jangan ini hadiah ulang tahun Mas Baim. Udah deh, nggak usah ngomong ulang tahun gitu. Nah, siapa yang ulang tahun? Kiano mau ulang tahun ya. Nggak ada, udah ya. Pokoknya ini semuanya adalah kita pingin pengajian, bagaimana kemudian kita jadi orang baik dan wafat dalam keadaan baik. Itu teman-teman semuanya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mahjuro. Apa itu? Orang yang nyakitin hati Nabi. Mas, Bapak masih ada. Nyakitin hati orang tua aja itu dosa besar. Nyakitin hati ibu, netes aja gini. Kamu zolim nak. Itu buat orang tua sakit banget, dosa besar loh. Ini nyakitin bukan hati ayah, ibu, nyakitin hati Nabi. Astagfirullah. Kenapa? Kamu baca. Nyentuh aja enggak? Coba jujur, jawab pertanyaan saya. Kapan terakhir nyentuh Quran? Ramadan. Berapa bab, berapa juz? Berapa lembar? Kata per kata, satu kata kata pengantar doang. Teman-teman jujurlah. Jadi yang nyakitin hati Nabi itu siapa? Kita.